fashion with a conscience itu berarti fashion yang tidak egois. Saya mau bikin brand fashion yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa kayak spread awareness untuk social issue yang banyak-banyak yang di dunia ini sekarang gitu. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda mengikuti acara favorit kita semua, yaitu wawancara khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, Hayat Mansur, sebagai co-host. Nah, sahabat Perspektif Baru, memiliki bisnis atau usaha sendiri merupakan idaman semua orang. Namun kita semua mengetahui dan memahami bahwa merintis dan menjalani sebuah bisnis atau usaha tidaklah mudah, apalagi saat ini di masa pandemi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang masih tergolong muda, generasi Z, dan sudah berani merintis usaha sendiri dan mampu bertahan di era pandemi ini, yaitu Joshua Ephraim Santoso, yang pemilik fashion brand Funky to Insanity. Apa kabar, Joshua? Halo Ayat, terima kasih sudah undang. Iya, terima kasih sudah hadir. Nah, sebagai informasi juga untuk para pendengar dan pemirsa bahwa Joshua ini dalam sejarah wawancara khusus Perspektif Baru yang telah 20 tahun lebih merupakan narasumber termuda kedua, ya, karena Joshua saat ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-14, tapi di usianya yang sudah 14 sudah memiliki usaha sendiri. Joshua dan juga sahabat Perspektif Baru, ada banyak alasan untuk kita memulai bisnis atau usaha. Salah satu alasannya tentu saja ada yang ingin memiliki waktu lebih luang atau ingin mendapatkan penghasilan lebih besar. Nah, bagi Joshua sendiri ketika memulai usaha ini di usia muda, apa motivasi atau alasan Anda untuk terjun sebagai wirausaha? Nah, pertama itu kita harus tahu ya apa yang kita sukai. Kalau dari saya pribadi itu saya awal dengan hobi gambar. Dari sana saya berpikir kayak gimana saya mau jadikan uang. Nah, tapi untuk orang-orang lain kita kan ada hobi bermacam-macam ya. Nah, hobi gambar Anda itu gambar apa tuh? Kalau biasanya kan kalau masih muda itu gambar gunung, gambar pemandangan. Kalau Anda hobinya menggambar apa? Saya gambar apapun dulu. Ini sudah dari kecil saya suka gambar ya. Dan dari kecil dulu saya suka gambar orang-orang, terus ya binatang-binatang, tapi dengan style yang realistis dulu. Jadi tapi pas mulai awal pandemi ini saya coba digital drawing menggunakan iPad. Saya coba style-style yang lebih kartun dan lebih graffiti gitu. Jadi saya coba-coba, oh ya enak juga ya, saya juga suka. Jadi saya gambar banyak-banyak, akhirnya bisa saya jadikan. Dari mana ide Anda dari hobi itu untuk Anda jadikan menjadi sebuah usaha? Nah, pertama saya tidak nyangka saya bakal punya bisnis sendiri kayak ini. Tapi maksudnya papa kan juga suka gambar kan, papa saya. Dari kecil juga suka gambar. Jadi kalau saya gambar itu saya suka tunjukin ke papa lihat gambar saya yang baru gitu. Lihat wah ini bagus juga ya. Ini bisa dijadikan besar gitu. Bisa dikasih umur karaktermu yang banyak ini. Bisa dijadikan itu. Terus pas itu kita pikirnya mau apa gitu, gambar cara dijual gitu, yang orang-orang bisa ingatkan dan orang-orang bisa suka gitu. Terus kepikir, oh ya bisa kaos ya, bisa kita bikinin kaos gitu. Jadi ya dari sana saya coba desain, tapi bukan hanya gambar toh, ada kayak kantong-kantongnya di baju-bajunya, terus ada kayak gini ada patch-nya gitu. Ide dari kaos itu ide Anda sendiri atau ide dari ayah Anda? Apakah ayah Anda juga atau papa Anda itu juga memiliki usaha seperti yang Anda tekuni saat ini? Gambar-gambarnya itu gambar saya sendiri dengan kayak juga ada gambar ini kan ada filosofinya ya. Nah, perusahaan saya ini fashion with a conscience. Fashion with a conscience itu berarti fashion yang tidak egois. Biasanya kalau kita bilang fashion, kita mikirnya kan egois gitu. Orang mau beli baju ini biar lebih kelihatan cantik. Orang beli baju ini biar kelihatan lebih ganteng. Orang beli baju ini biar kelihatan lebih keren. Saya mau bikin brand fashion yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa kayak
spread awareness untuk social issue yang banyak-banyak yang di dunia ini sekarang gitu. Kayak sekarang kita lagi fokus ke mental health. Jadi ini pada filosofinya, kalau yang ini namanya Slay Your Dragons. Kita harus slay our dragons. Jadi our dragons itu kayak insecurity kita gitu. Jadi kita harus slay itu bunuh. Jadi kita bunuhin dan biar itu love ourselves gitu. Ada banyak lagi di sana. Anda telah memulai usaha bisnis fashion ini ketika di masa pandemi. Nah, biasanya setiap orang yang ingin memulai bisnis itu mempunyai rasa kekhawatiran atau ketakutan. Ya, saya sendiri juga mengalaminya. Misalnya bahwa bisnis yang akan dijalankan ini akan gagal dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda di usia muda ini bisa mengatasi tantangan-tantangan kekhawatiran bahwa usaha ini akan bangkrut atau tidak jalan? Menurut saya kalau dalam usia muda kayak saya ini justru kesempatan yang paling bagus untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena kalau kita misalnya hilang uang kita ya, kita kan nggak ada bayar pajak, kita kan nggak ada bayar listrik. Jadi kenapa kita khawatir gitu? Misalnya uangnya kita rugi gitu. Kalau uangnya kita rugi, malah kita kan dapat ilmu. Kan dari kegagalan kita bisa dapat pembelajaran gitu. Jadi kayak dengan uang rugi itu bisa dipikirkan kayak kita lagi beli ilmu gitu. Kita bisa belajar dari kegagalan kita untuk masa depan. Jadi untuk apa kita sedih gitu, kita hilang uang? Kita kan gak terlalu banyak bayar pajak, atau kita ya beli mobil aja ya gak usah, kita belum bisa nyetir, ya kan? Bayar listrik ya juga kita masih tinggal di rumah orang tua gitu. Jadi gak usah khawatir apa-apa. Biaya sekolah ya banyak yang bayar orang tua. Gitu. Nah, ingat itu generasi muda bahwa tidak perlu khawatir kehilangan uang ya, seperti Joshua dalam memulai bisnis. Nah, satu lagi tantangannya. Nah, dari mana Anda mendapatkan uang untuk modal tersebut? Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan para rekan-rekan Anda juga kan ketika mau mulai usaha. Waduh, saya nggak punya uang untuk modal usaha karena saya masih muda. Nah, kalau Anda sendiri tadi tidak takut kehilangan uang. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana Anda dapatkan uang tersebut untuk modal? Nah ini relevannya. Ini mulainya dari SD kelas 1. Orang tua saya kan sering mau ngajarin saya biar cara tanggung jawab gitu ya. Jadi dari dulu itu saya disuruh nih, kalau mau bersih-bersih ini kita kasih uang ini, segini gajinya. Terus kalau kita mau bersihin kamar gitu kita dapat segini. Dari sana kan kita bisa belajar lebih tanggung jawab dan punya motivasi untuk itu. Dan uang saya income-nya mulai dari sana. Nah, terus pas di sekolah, saya kan sudah suka menghasilkan uang itu ya, kan rasanya enak gitu. Setelah di rumah saya bisa menghasilkan. Di sekolah saya juga mau menghasilkan. Nah, itu saya dulu itu banyak datang ke acara-acara dan dapat banyak souvenir yang barang-barangnya saya tidak perlukan. Dan itu kan aku dapat gratis semua. Jadi aku kumpulin semua barangnya, terus saya jual di sekolah. Saya jual ke teman-teman saya. Gitu, saya bilang, ini kamu mau gak ini kotak pensil ini gitu. Saya kasih harga apapun saya masih bakal ada untung karena saya itu souvenir gratis ke saya gitu. Jadi income saya juga mulai dari sana. Tapi modal yang terbesar yang saya dapatkan pas sekolah saya mengadakan open house. Di sana kita ada kesempatan untuk buka stand kita sendiri gitu, kayak pameran atau apa gitu. Dan saya buka stand yang kita bisa main-main mini game kecil gitu, kayak tembak-tembak gelas atau apa gitu. Dari sana saya kasih harga, terus di sebelahnya itu saya suruh teman-temanku buka shop, terus gabung sama saya gitu, nunut gitu. Terus akhirnya uangnya paling banyak dapatnya dari sana. Nah, Joshua, menarik sekali nih. Anda punya ide kreatif seperti tadi ya, pemasaran tadi itu dari mana ya di usia Anda yang masih muda ini? Ya itu saya agak bangga ya, tapi saya agak mata duitan juga kadang-kadang gitu. Nah, saya suka menghasilkan uang gitu, dan yang stand-nya itu kan juga seru gitu, bareng teman-teman kita bisa kerja bareng untuk menghasilkan uang bersama gitu. Terus ya mau ngapain ya, kita nggak mau kasih harga terlalu tinggi gitu, tapi kita juga mau bikin stand-nya rame gitu. Dulu kan orang-orang pada suka yang tembak-tembak mainan gitu ya. Dulu ya kita pakai itu. Ya tembak apa? Sasarannya ya yang gelas-gelas yang tumpuk-tumpuk itu.
terus kita suruh tembak gitu. Terus ya juga ada hadiah-hadiahnya biar juga lebih ramai lagi. Ya hadiah-hadiahnya itu sisa-sisa souvenirnya gratis-gratis gitu. Jadi saya tidak terlalu harus keluarkan banyak uang untuk buka stand ini. Ya kita cuma pakai barang-barang yang ada di rumah gitu, barang-barang temanku semua. Nah Joshua, saat itu berapa sih modal awal Anda untuk memulai usaha ini dalam nilai nominal rupiah? Usaha ini kayaknya ya berapa juta ya, karena memang tidak murah. Pertama ini kita gak ada banyak, kita cuma mulai dengan sedikit t-shirtnya gitu. Tapi akhirnya perusahaannya makin besar, kita coba itu ngeprint ratusan t-shirt, terus kita jual. Akhirnya profit dari sana bisa bikin lebih banyak produk lagi. Ya memang gak murah sih, tapi memang saya minta tolong orang tua ini modalnya, mereka gak mau kasih aku uangnya mereka bilang kamu harus pakai tabunganmu sendiri. Ya, jadi saya coba lagi untuk menghasilkan uang yang cukup untuk start perusahaan ini. Ya, seperti itu. Bisa kayak ada bersih-bersih di rumah, kalau kayak jualan barang di sekolah. Nah, awalnya itu Anda jualnya kemana saja? Pertama itu rilis pertama, kita lebih fokuskan ke circle-circle kayak teman-teman orang tua gitu. Jadi tetangga-tetangga rumah gitu, saya datengin. Terus saya omongin tentang bisnis saya, kalau ini fashion with a conscience yang kayak spread awareness itu. Sekarang kita lagi fokus mental health kan ya. Terus apalagi yang kayak ima-ima kayak gitu ya, yang ada anak kecil jual-jualan kaos, oh lucu ya. Terus mereka ya bilang ya mau, ayo satu-satu. Terus akhirnya mereka ikut semua pakai gitu. Terus akhirnya kan dari sana kan dapat uang banyak ya. Sekarang uangnya bisa cukup untuk memperbesarkan perusahaan ini. Jadi saya bisa print kaos lebih banyak, bikin produk bukan hanya t-shirt toh, tapi bisa ada patch kayak gitu. Terus kayak gini saya bisa nyebar di seluruh Indonesia. Apa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan melalui kaos yang Anda jual itu? Oh, ini Slayer Dragons. Jadi dragon kita itu kayak insecurity kita merasa kok kita elek, atau kita merasa kok kita bodoh, itu dragons kita itu. Kita harus slay itu bunuh. Kita harus bunuh insecurity itu, dan kita harus kayak love ourselves gitu. Terus ada banyak desain lagi yang saya nggak bisa. Ini salah satunya. Ada lagi. Ini peace and love. Jadi peace and love itu kita harus kayak setelah kita Slayer Dragon, kita kan dapat peace and love gitu. Kita harus ingat to love ourselves, dan kita juga harus ada peace-nya juga. Kayak peace comes from within gitu. Kita harus stay peaceful kayak gitu. Terus sebelum series ini juga ada banyak kaos lagi yang saya tidak bisa bawa sekarang gitu. Tapi ada series sebelumnya, itu ada series namanya Embrace Your Emotions. Embrace Your Emotions itu apa? Embrace Your Emotions itu berarti itu mengingatkan orang kalau perasaan-perasaan dan emosi mereka itu valid. Biasanya kalau kita marah-marah gitu ya, sama orang-orang bilang, gak usah marah-marah, jangan lu marah-marah, gak boleh marah-marah terus itu. Ya, tapi harusnya marah-marah ya gak apa-apa, tapi jangan bencetno gitu. Orang bilang kita sedih, kita nangis-nangis, kamu jangan nangis-nangis, ngapain nangis-nangis, itu toh nangis-nangis. Kita gak apa-apa nangis, kalau mau sedih ya nangis so. Tapi ya maksudnya jangan keterlaluan juga, kita harus menerima emosi-emosi kita, dan mereka itu semua valid, emosi-emosi kita itu. Kita harus belajar untuk kontrol. Joshua, mengapa sih Anda penting untuk ngasih pesan-pesan khusus di usaha Anda, di passion Anda ini kepada para pembeli? Ini dari pribadi saya ya. Apa saya itu dulu ada depresi. Gak ada yang tahu dia ada depresi ya. Saya aja gak tahu. Saya barusan tahu waktu saya memulai bisnis ini. Tapi saya dulu juga ada merasa bahwa kayak relationshipku sama papa itu sudah gak enak. Dia itu kan, kalau dia misalnya depresi kan juga ngefek saya, mama dan adik gitu. Rasanya kayak saya juga ikut sedih jadi. Saya juga bisa ikut depresi kalau papa depresi gitu. Meskipun saya tidak tahu dia depresi, saya bisa merasa. Nah, dari sana saya mau bikin bisnis ini biar orang-orang lain juga gak usah mengalami hal yang sama gitu. Biar mereka bisa komunikasi sama orang tua bisa komunikasi sama mereka. Kalau misalnya mereka lagi itu insecure atau apa, mereka bisa komunikasi sama orang lain, atau mereka bisa lebih semangat sama diri mereka sendiri. Ini kan semua kayak
berdasarkan sama kejadian-kejadian yang asli gitu di kehidupan saya. Saya mau menolong orang-orang ya biar mereka gak usah mengalami yang sama. Ide-ide atau kreativitas gambar Anda itu Anda biasanya dapat dari mana? Apakah dari baca buku atau dari melihat Instagram yang lain dan sebagainya? Biasanya lebih ke nonton film. Saya suka nonton film. Jadi dari nonton film, kalau misalnya toko-tokonya ada masalah apa, kan saya bisa dapat dari sana untuk bukan hanya ide t-shirt, tapi bisa dari ide konten di IG saya. Kalau misalnya saya lagi stuck, saya kadang-kadang teman-teman saya kan suka curhat ya sama saya, ada teman yang suka curhat. Ya masalah-masalahnya mereka itu saya juga bisa jadikan ke desain, kalau nggak konten. Jadi itu kayak tidak secara langsung aku berbicara sama mereka, kalau kamu itu harus gini gitu, kamu nggak usah kayak gitu kan, to love yourself gitu kan. Nah, berarti kaos Anda ini banyak peminatnya ya, karena ada pesan-pesan khususnya. Saat ini usaha Anda ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bagaimana pemasarannya sehingga sampai menyebar ke seluruh Indonesia? Mungkin juga sudah ke luar negeri juga ya, Joshua? Iya, itu dari kontennya. Jadi saya kan, ini bukan hanya jual t-shirt yang saya katakan, saya jual statement. Dan saya tunjukin gini di toko misalnya kayak gitu kan orang gak langsung bisa paham gitu kan. Saya jualnya menggunakan konten di IG dan itu saya dapat follower banyak, orang-orang yang juga suka, mereka komen, terus mereka ada share ke teman-teman mereka. Itu kan seperti saya bilang kayak saya mau nolong orang biar mereka bisa lebih berkomunikasi. Akhirnya ada teman-teman itu yang sharing-sharing, kirim-kirim ke teman-temannya gitu. Terus akhirnya teman-temannya lebih semangat. Itu mereka mau mendukung perusahaan yang menolong mereka. Ya dengan ini mereka mau kadang-kadang ada beli kaos. Terus pas itu ya dari orang dari luar juga ada mau. Kemarin saya ke Bali, saya juga ada jelas-jelas omong-omong sama orang. Mereka suka banget sama t-shirtnya, desainnya, sama filosofinya ya. Akhirnya mereka juga beli kayak gitu dari sosial media. Oke, Joshua, karena ini wawancara radio terbatas dengan waktu, jadi bisa disebutkan Instagram Anda atau media sosial Anda, dan mudah-mudahan nanti pendengar radio yang ingin mendapatkan inspirasi lebih dari Anda bisa menghubungi Anda. Oke. F2 Insanity, berarti F2 INSANITEE. Oke, thank you Joshua. Nah, sahabat perspektif baru, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan pembahasan mendapatkan inspirasi dengan Joshua di Instagram tersebut. Dan terima kasih. Sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya.